Rismon Sianipar, seorang analis forensik digital, melalui kanal YouTube-nya, Balige Academy, kembali mengecam keras praktik laboratorium forensik Bareskrim Polri yang ditudingnya telah memanipulasi bukti digital dalam sejumlah kasus, termasuk kasus Jessica Wongso dan dugaan ketidakabsahan dokumen akademik Presiden Joko Widodo, Jokowi. Dalam siaran langsungnya, Rismon mengungkap sejumlah bukti teknis yang menurutnya menunjukkan rekayasa sistematis oleh aparat penegak hukum. Tuduhan manipulasi bukti digital dalam kasus Jessica Wongso. Rismon membeberkan analisisnya terhadap metadata file video CCTV dari kasus Jessica Wongso, yang menunjukkan indikasi kuat manipulasi oleh tim forensik Bareskrim, termasuk pemotongan frame penting, video CH071717-1839 diduga sengaja dipotong 1 menit sebelum kedatangan Mirna Salihin ke meja 54, menghilangkan rekaman pergerakan tangan Mirna yang mengambil sedotan. Penggunaan software Airsoft, metadata file video mengungkap penggunaan Airsoft, aplikasi pengeditan gratis, oleh Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto untuk menurunkan resolusi dari 1920x1080 pixel menjadi 960x576 pixel, dan frame rate dari 25 fps menjadi 10 fps, yang mengaburkan bukti kunci. Hilangnya ribuan frame pada video CH171511617, 96.043 frame hilang tanpa penjelasan logis. Bareskrim mengklaimnya sebagai salah ketik metadata. Ini bukan kesalahan teknis, tapi rekayasa untuk mengarahkan tuduhan ke Jessica Wongso, tegas Rismon. Kesalahan fatal dalam laporan toksikologi Bareskrim. Rismon juga menyoroti laporan Dr. Nur Samran Subandi, Kepala Lab Toksikologi Bareskrim, yang menggunakan persamaan kuadratik, Y-akse-B-akse-C, untuk memodelkan penguraian sianida. Hasil ekstrapolasi menunjukkan konsentrasi sianida justru meningkat seiring waktu, bertentangan dengan prinsip kimia. Ini kekeliruan dasar. Laboratorium Bareskrim bekerja asal-asalan, bahkan pakai Excel untuk analisis forensik, sindirnya. Rencana pelaporan ke lembaga internasional. Karena ketidakpercayaan terhadap proses hukum di Indonesia, Rismon berencana melaporkan Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Nuhal Azhar, Christopher Harimanrianto, dan Nur Samran Subandi ke lembaga internasional seperti International Court of Justice, ICJ, di Den Haag. Mendorong pembentukan tim forensik independen dari akademisi untuk menguji dokumen Jokowi dan kasus Jessica Wongso di laboratorium Singapura, Australia, atau Malaysia. Bareskrim sudah kehilangan kredibilitas. Hasil uji forensik ijazah Jokowi harus diverifikasi oleh pihak independen, bukan mereka yang terbiasa memanipulasi, tegas Rismon. Respons publik dan dukungan. Siaran langsung Rismon mendapat respons luas dari netizen, dengan banyak yang mendorong upayanya dibawa ke ranah internasional. Sejumlah komentar menyebut, jika Bareskrim terbukti manipulatif, ini tamparan untuk sistem hukum Indonesia. Jokowi harus jujur soal ijazahnya, atau risiko dipermalukan di dunia internasional. Peringatan untuk dinasti politik. Rismon juga mengkritik praktik dinasti politik keluarga Jokowi, terutama pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Negara ini bukan warisan keluarga. Jika kita diam, Indonesia akan jadi kerajaan Jokowi, serunya. Langkah selanjutnya. Rismon dan tim sedang mempersiapkan dokumen lengkap untuk dilaporkan ke ICJ, termasuk rekaman bukti manipulasi Bareskrim. Ia mengajak publik mendukung melalui donasi kolektif untuk biaya hukum. Kami butuh tekanan internasional agar Polri tidak lagi main-main dengan kebenaran, pungkasnya. Bagaimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa, ikuti terus perkembangan terbaru laporan kasus ini hanya di Turida Media. Turida Media, informasi cerdas untuk pikiran terbuka.